Di lantai 25, Cassandra berpikir untuk berbicara kepada kelompok ekspedisi Hestia Familia tentang ramalan yang dilihatnya. Namun karena merasa tidak percaya diri, Cassandra batal menceritakan ramalan yang dia lihat. Setelah mencapai lantai 25, monster Ampis Banea lalu mengaum. Kepala kiri monster tersebut meniupkan api biru ke arah petualang yang membuat mereka mati seketika. Terkejut melihat monster Ampis Banea yang seharusnya berada di lantai 27 justru berada di lantai 25, Aisyah lalu memerintahkan semua orang untuk bersembunyi. Mendengar perintah itu, seluruh anggota ekspedisi Hestia Familia segera menjauh secepat yang mereka bisa. Akan tetapi, Cassandra gagal melarikan diri. Daphne yang berniat membantu, terhalang karena dia sudah berada jauh di depan Cassandra. Untungnya, Oka berhasil meraih Cassandra. Dia lalu mendorong Cassandra untuk menjauh darinya. Tak lama, monster Ampis Baena menjemburkan api biru ke arah Oka. Beruntung, Oka berhasil menghalau semburan api tersebut menggunakan perisainya. Akan tetapi, semburan api itu terlalu kuat hingga melelehkan perisai milik Oka. Mengamati situasi, api biru Ampis Baena bahkan tetap menyala sekalipun menyentuh permukaan air yang menyelimuti lantai 25. Dalam keadaan terdesak, para petualang yang selamat melarikan diri menuju lantai 24. Aisyah awalnya berpikir memerintahkan yang lainnya untuk mengevakuasikan diri menuju lantai 26. Namun, karena lantai 25 dan lantai 26 tersambung melalui jalur air, Aisyah berpendapat itu adalah ide yang buruk karena bisa saja monster Ampis Baena justru menyergap mereka melalui saluran air. Monster itu lalu mengaum untuk kedua kalinya. Tiba-tiba, sebuah akar jatuh dari atap langit dungeon. Melihat hal itu, Cassandra berkata kejadian ini mirip dengan kejadian kurungan keputusasaan yang dia lihat di dalam mimpinya. Tidak memiliki pilihan lain, Aisyah memerintahkan anggota ekspedisi Hestia Familia untuk bertarung. Meskipun Aisyah tahu anggota yang lain tengah putus asa, Aisyah meminta mereka untuk bekerja sama. Welf lalu mendukung Aisyah dengan cara mengembalikan keinginan bertarung teman-temannya. Berhasil menyatukan perasaan, mereka lalu memulai rencana bertarung menghadapi Ampis Baena. Haruhime segera merapalkan sihir Kokonoe agar dapat melipat gandakan efek sihir kenaikan level. Semua anggota party memfokuskan diri melindungi Haruhime selama dia merapalkan sihirnya. Welf lalu menggunakan pedang sihir esnya untuk membekukan air di sekitar area Ampis Baena. Akan tetapi serangan itu dengan mudah dinetralkan dengan semburan api monster itu. Memanfaatkan bongkahan es yang berada di permukaan air, Aisyah lalu menyerang Ampis Baena menggunakan skill Hell Chaos. Akan tetapi, kepala kanan Ampis Baena berhasil memblokir serangan Aisyah dengan mengeluarkan kabut merah. Berhasil merapalkan sihir Kokonoe, Haruhime langsung menerapkan sihir kenaikan level pada Welf, Oka, Mikoto, dan Daphne. Daphne kemudian merapalkan sihir Raumure yang meningkatkan kecepatannya saat bertarung. Mikoto, Oka, dan Welf mencoba menyerang monster itu, akan tetapi Ampis Baena dengan mudah memblokir serangan mereka menggunakan ayunan kedua kepalanya. Tak tinggal diam, kepala kanan Ampis Baena mencoba membunuh Mikoto. Untungnya Daphne datang tepat waktu menyelamatkan Mikoto dari serangan fatal Ampis Baena. Berhasil memberikan pukulan pada monster itu, pukulan Oka diblokir oleh sisi keras yang menutupi tubuh monster Ampis Baena. Kepala kiri monster Ampis Baena lalu menyeburkan api menuju permukaan air yang membuat seluruh area dipenuhi oleh kabut. Di saat yang lain bertarung, Lily bingung apa yang harus mereka lakukan untuk mengalahkannya. Kewalahan dengan semua informasi yang dia terima, Lily memutuskan mencoba taktik baru. Meminta Mikoto untuk mundur menggantikan posisi Daphne, Lily kemudian meminta Mikoto untuk merapalkan sihir pengekang Futsu no Mitama. Ampis Baena yang terkurung mencoba menyerang Mikoto, akan tetapi serangan itu berhasil dihalau oleh seluruh anggota ekspedisi Hestia Familia. Menghindari efek Futsu no Mitama, monster Ampis Baena lalu menyelam ke dasar air. Lily meminta Mikoto melacak keberadaan monster itu menggunakan skill miliknya. Berhasil mengonfirmasi keberadaan monster itu, sekali lagi Lily meminta Mikoto menggunakan sihir Futsu no Mitama dengan area yang lebih luas. Dengan seluruh serangan anggota ekspedisi Hestia Familia, mereka berhasil menjatuhkan bagian atap dari kurungan akar pohon menuju ke arah Ampis Baena. Melihat monster itu kesulitan bergerak, seluruh anggota party lalu menyerang monster itu bersama-sama, yang memberikan damage yang cukup besar pada monster Ampis Baena. Mencoba beregenerasi, Ampis Baena memanggil Aqua Serpent dan Harpies untuk membantunya. Lily memerintahkan Aisyah dan Daphne mengurus kawanan Harpies dan Aqua Serpent itu. Sementara anggota yang lainnya diminta untuk tetap fokus menyerang monster Ampis Baena. Di saat yang lainnya bertarung, Cassandra membandingkan dirinya dengan semua orang. Dia merasa dirinya tidak berguna. Melihat Cassandra tenggelam dalam pikirannya, Daphne menghampirinya dan meminta Cassandra untuk fokus menyembuhkan teman-teman yang terluka. Cassandra kemudian bertanya bagaimana mereka bisa melawan keputusasaan dalam menghadapi Ampis Baena. Menjawab pertanyaan itu, Daphne berkata pada dasarnya mereka semua takut, akan tetapi mereka lebih memilih bertarung daripada mati.
Mendapatkan kembali ketenangannya, Cassandra dengan segera merapalkan sihir Soul Light kepada semua orang. Cassandra juga berjanji untuk bertarung bersama mereka hingga akhir. Di lantai 18, seorang petualang yang melarikan diri dari lantai 25 menyampaikan informasi bahwa monster Ampis Baena telah muncul. Mendengar berita itu, Luffy dan Dormol berdebat agar dapat menolong Party Bell. Menyela perdebatan mereka, Tsubaki bersama Anya, Chloe, dan Lunoir dengan segera mengonfirmasi tentang informasi apa yang mereka ketahui. Setelah puas mendengar informasi dari Dormol dan Luffy, Tsubaki memberitahu mereka bahwa dia dan beberapa pelayan kafe akan pergi menuju tempat tersebut. Dalam perjalanan mereka berempat mendapat informasi yang beragam. Tsubaki dan yang lainnya kemudian memutuskan pergi ke tempat kejadian untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Kembali ke lantai 25, Welf sekali lagi menggunakan pedang sihir esnya. Seperti yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, serangan itu tidak menimbulkan kerusakan yang besar pada monster itu. Akan tetapi, sebagian tubuh monster Ampis Baena mulai membeku menerima dampak pedang sihir Welf. Tidak membiarkan damage yang diterima semakin besar, monster Ampis Baena lalu berenang menaiki air terjun dan menghantam permukaan air dengan tubuhnya yang membuat gelombang air besar segera menyapu seluruh anggota ekspedisi Hestia Familia hingga terbentur ke dinding. Menerima serangan monster Ampis Baena, Mikoto mendapat cedera yang membuat kepalanya mengeluarkan darah. Di sisi lain, Welf, Aishia, Daphne, Oka, dan Chigusa berhasil naik ke permukaan air. Sedangkan di sisi lain, Cassandra berhasil melindungi Lily dan Haruhime dari bongkahan es dengan tubuhnya. Berhasil membalik keadaan, Ampis Baena lalu menyemburkan api mengelilinginya, membuat kurungan akar terbakar dan menyebabkan ledakan. Salah satu ledakan api hampir mengenai Lily dan Cassandra. Haruhime dengan segera mendorong mereka menjauh dari efek ledakan api tersebut. Melihat temannya dalam bahaya, Aishia dan Oka tersulut amarah. Oka lalu berlari dan berteriak kepada Welf untuk segera menggunakan pedang sihirnya. Rasakan bahaya, Ampis Baena lalu mengalihkan perhatiannya ke arah pedang sihir Welf. Monster itu lalu menggunakan kepala kanannya membuat kabut merah sebagai perisai untuk melemahkan efek serangan. Memanfaatkan kabut yang menutupi pandangan monster itu, Mikoto lalu merapalkan sihir Futsu no Mitama ke arah Ampis Baena. Berada dalam sihir kurungan, beberapa tulang dan tubuh monster itu tertekan akibat skill Mikoto. Di saat Mikoto mencapai batas waktu penggunaan Futsu no Mitama, Oka memanfaatkan momentum itu dengan segera memenggal kepala kanan monster Ampis Baena. Di saat yang sama, Haruhime berhasil menyelamatkan diri dari api biru, berkat jubah Goliath yang dia gunakan. Haruhime lalu merapalkan sihir kenaikan level pada Aishia, yang dengan cepat Aishia memotong leher kepala kiri monster Ampis Baena, menyebabkan monster Ampis Baena terbakar oleh api biru yang keluar dari tubuhnya sendiri. Nah, sekian pembahasan spoiler dan Machi Season 4 Part 5. Selanjutnya akan ada Part 6. Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime, tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa!